for the joint press statement. We kindly invite to deliver the first remark the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Perdana Menteri Australia, Saudara Anthony Albanese, dengan para menteri dan pejabat tinggi, rekan-rekan media yang saya hormati. Saya sangat gembira dapat menyambut kembali sahabat saya, Perdana Menteri Albanese di Jakarta. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas sambutan hangat yang saya terima saat berkunjung ke Sydney pada bulan November 2025 yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Australia yang jatuh pada tanggal 26 Januari tahun 2026. Australia adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia. Australia dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak, dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia
untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Untuk itu saya mengusulkan perluasan Mutual Recognition Agreements bagi sertifikasi profesi, sehingga para profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian Australia. Sebagai penutup, saya mengundang Perdana Menteri Albanese untuk menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada bulan Juni tahun ini. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri akan membantu memastikan KTT tersebut menghasilkan capaian yang nyata. Dalam juga mendorong kerjasama kita di bidang kelautan. Kita memahami bahwa laut adalah kepentingan bersama bagi semua negara, apalagi kedua negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. At this time, we're honored to invite the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese, to address the statement. Well, Terima kasih, Bapak President, and thank you for your generous words and your very warm welcome here to Jakarta, my friend. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra and the people of Indonesia for the condolences that were extended to the Australian people following the Bondi attack in December last year. In November last year, I had the honour of hosting you in Sydney. There we announced the substantive conclusion of negotiations for a new bilateral treaty on common security. And today we have signed the Treaty of Jakarta 2026. The treaty reflects the close friendship, partnership and deep trust between our two nations under our comprehensive strategic partnership. It builds on a history of defence cooperation dating back 3 decades to the Keating and Suharto governments, which was signed back in December 1995. Today I was delighted to sign this treaty with Bapak President, a historic moment in our nation's relationship and recognition that the best way to secure peace and stability in our region is by acting together. This agreement signals that Australia and Indonesia's relationship is stronger than it has ever been.
The fact that we are signing this treaty today is testament to President Prabowo's strong leadership and his personal commitment to promoting security in our region and indeed around the world. As I have said, the treaty is a significant extension of our existing security and defence cooperation. It demonstrates the strength of our partnership and depth of our trust and cooperation. Australia and Indonesia share one of the world's longest maritime boundaries, which naturally makes us close partners. But today, we are more than just partners, we are close friends. Today, to complement the Treaty on Common Security, I'm pleased to announce a range of new defence cooperation initiatives that reflect the growing strategic trust and ambition in our relationship, including offering to establish a new embedded position for a senior Indonesian officer in the Australian Defence Force, reflecting and reinforcing that trust between our two nations, supporting the development of joint defence training facilities to increase Indonesia's ability to conduct joint exercises with your partners, including Australia, and expanding military education exchanges between our militaries to build relationships and increase understanding between our next generation of military leaders. Deepening Australia's economic engagement with Indonesia and with Southeast Asia more broadly has been a top priority for my government. To that end, we have agreed a Memorandum of Understanding between the Australian Government and the Indonesian Sovereign Wealth Fund, Danantara. This will lead to increased cooperation and information sharing between Australian agencies and Indonesia's newest sovereign wealth fund. Just as importantly, it will help to identify opportunities for increased two-way investment between our nations, bolstering our shared economic security and resilience. Bapak President, I thank you for the important discussions that we've had today and for your generous hospitality. I have no doubt that the relationship between Australia and Indonesia will continue to go from strength to strength in the years ahead, and that we will continue working together as neighbours, but more importantly, as friends, to keep building a peaceful, stable and prosperous region. Terima kasih. Excellencies, distinguished delegates, and members of the press, the joint press statement has concluded. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia will now proceed to the veranda room for luncheon, followed by the members of the official delegates. Thank you. Ya, saudara, baru saja berakhir yakni terkait dengan pernyataan pers secara bersama yang disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pidatonya tadi Presiden Prabowo juga menegaskan bahwasanya memang kembali dalam mempererat hubungan antara kedua negara yang sudah terjalin selama 7 dekade lebih ini, dan ada beberapa hal yang kemudian ditekankan yakni terkait dengan penandatanganan dari Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan juga Australia, yang kemudian tadi ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin hubungan baik dengan negara-negara tetangga atau Good Neighbor Policy. Dan kepala negara juga menekankan pentingnya dari semangat Good Neighbor Policy atau kebijakan bertetangga baik sebagai landasan hubungan di antara kedua negara. Dan traktat ini juga merupakan penguatan dari kesepakatan yang sebelumnya sudah terjalin lama, yakni adalah Perjanjian Pemeliharaan Keamanan Pertama yang ditandatangani pada tahun 1995 dan kemudian juga diperkuat oleh Lombok Treaty pada tahun 2006
antara Indonesia dan juga Australia. Penandatanganan dari traktat ini kemudian juga selaras dengan politik luar negeri bebas aktif serta prinsip non-blok itu yang kemudian ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, dan ini juga sebagai bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian serta stabilitas kawasan melalui peningkatan strategic trust dengan negara-negara tetangga, dalam hal ini Australia. Beberapa penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan diantaranya dengan Danantara dan juga kerjasama di berbagai bidang yang tadi juga sudah dilakukan antara Indonesia dan juga Australia, diantaranya adalah berbagai bidang pertanian, salah satunya adalah pengembangan joint venture antara kedua negara, lalu di sektor hilirisasi yakni penguatan dari mineral kritis di Indonesia dan juga sektor pertambangan mineral kritis di Australia, lalu juga Danantara juga akan bekerja sama nantinya dengan mitra-mitra yang berada di Australia, dan juga untuk kerjasama di bidang pendidikan, beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, diantaranya adalah memperkuat sistem pendidikan Indonesia dan juga terkait dengan sertifikasi profesi. Kita tentunya akan tunggu bagaimana kemudian kerjasama ataupun juga nota kesepahaman ini nanti akan ditindaklanjuti oleh para delegasi, baik itu delegasi Indonesia maupun delegasi Australia. Dan demikianlah kunjungan kerja dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, ke Istana Merdeka Jakarta, tentunya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bangsa Indonesia harus mandiri.